Ya, mama kasih support buat kamu, and please do it good and remember what I said. Apa yang mama bilang ke kamu, ingat ya, kamu harus lakuin apa. Aska tahu itu apa. Cukup live streamingnya aja, nggak perlu nonton langsung. Kalau nonton langsung nanti mamanya stres juga ngeliat anaknya pukul-pukulan. Aku yakin banget anak aku bisa profesional dalam boxing ini. Kenapa? Karena emang anak aku berlatih boxing itu bukan baru sekali, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun. Dari sejak dia umur 8 tahun anak aku udah berlatih. Jadi maksudnya, dan bukan hanya boxing aja kan yang dia latihannya kan, udah banyak gitu. Jadi ya, dan nanti saat di atas ring kan harus memakai bukan pakai sarung tuh, harus pakai aturan yang berlaku ya kan, bukan hanya sekedar berantem ala preman gitu. Jadi ya kita nggak tahu yang di sana juga bisa apa nggak dengan peraturan itu gitu ya kan. Kalau Aska kan pasti akan bisa karena memang dia berlatih profesional, dan yang melatih dia juga bukan pelatih biasa gitu. Aska akan tetap menjadi anak aku, selamanya dia adalah nafas aku hidup sampai sekarang, dari dulu nggak akan berubah kata-kata aku. Aska adalah nafas aku gitu. Jadi kayak sekarang apa ya, dia yang adanya dia yang bisa bikin aku tuh ada sampai sekarang juga gitu. Jadi kayak aku pernah bilang juga, aku sejelek apapun anak aku tidak akan pernah menjelekkan anak aku. Buat aku aku susah payah, dia hamil ada dalam rahim aku selama 9 bulan, aku melahirkan dia akan tetap anak aku, gak ada bekas anak kan. Sebagai ibu yang melahirkan beliau, dari kemarin juga aku lihat kayak foto-foto dia di rumah mama, banyak banget kan foto-foto Aska kecil. Ya Allah, ini anak cepet banget gedenya gitu. Dulu aku yang gendong-gendong dia, tapi sekarang malah dia mungkin yang gendong aku gitu kan. Sama seperti kayak aku nyuapin mama, aku mandiin mama saat mama dimandiin kemarin terakhir. Aku ngebayangin dulu mama yang mandiin aku, mama yang kasih minum ke aku gitu. Tapi sekarang aku yang harus nyuapin mama dan ngasih minum mama, dan bahkan mandiin mama di mandi terakhirnya dia gitu. Jadi ya jujur aku sebagai ibu, aku sangat bangga menjadi ibu dari seorang Aska, apapun itu. Karena melihat Aska sekarang tumbuh menjadi anak yang luar biasa, laki-laki yang luar biasa. Karena aku bangga dipanggil mama sama Aska. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan aku menjadi ibu seorang Aska Nio Nicola Kobus ya. Jujur perasaan kehilangan pasti ya, cuma aku masih merasa mama tuh belum pergi karena baru banget, jadi aku masih ngerasa mama ada gitu ya. Mungkin nanti kita nggak tahu ya, seminggu 2 minggu itu pasti kehilangan itu berasa banget gitu. Apalagi kan kasar tuh, kalau aku biasa berantem sama mama nggak ketemu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi nanti pasti ketemu lagi gitu. Kalau sekarang kan aku nggak bisa nyari mama di mana gitu. Dan ngebayanginnya tuh ngebayangin tuh aku nggak tahu deh, nggak bisa diomongin gitu. Banyak orang yang bilang aku anak durhaka dengan apa yang sudah aku lakukan ke mama, tapi yang mereka tidak tahu kan, cukup aku yang tahu dan mama kenapa permasalahan kita berdua ini gitu. Mungkin dilihat aku nggak perhatian sama ibu berapa bulan terakhir katanya. Ada yang bilang katanya aku nggak ketemu mama 2 tahun. Itu bohong banget lah, nggak ada itu. Aku udah ngurus mama di akhir sisa hidup mama ya. Jadi aku sudah melakukan hal yang mungkin belum terbaik, tapi paling nggak yang baik menurut aku gitu. Dan apalagi di detik-detik terakhir mama bernafas itu aku ada di sebelah mama. Jadi di situ ada kita bertiga, ada aku, ada Ricky, ada tante aku juga. Di sebelah kita lagi ngobrol, aku lagi pegang tangan mama sambil megang handphone. Tapi aku lihat Ricky ngasih tahu mulut mama keluar apa gitu. Jadi aku pikir karena memang aku habis kasih air kan sama mama kan di mulut sedikit-sedikit, aku pikir kan air biasa gitu. Ternyata ya memang itu adalah hembusan nafas mama terakhir di situ. Dan situ aku nggak percaya banget karena memang pas lagi mama narik nafas, kok nafasnya nggak lagi. Aku sampai yang teriak-teriak manggil mama kayak gitu. Dan aku bilang menyesal, insya Allah sih enggak, karena apa yang mama butuhkan selama terakhir
mama hidup udah aku penuhi, ya dibantu sama saudara aku juga, sepupu aku ada, aku manggilnya Pao, kita semanggil Pao gitu, dan dia juga yang bantu mama ngurus mama semua. Dia juga tahu banget bagaimana aku juga ngurusin mama di sini gitu. Jadi ya ada yang berjanji juga katanya akan ngurus mama sampai seterusnya, sampai akhir hayat mama. Tapi kan katanya kalau misalkan itu kan jangan cuma uang yang dikasih, tapi juga waktu dong, kehadirannya. Tapi kan nggak ada waktu mama di rumah sakit, apakah dia besuk pun nggak ada. Tapi ya udahlah, yang penting mama aku sekarang udah tenang di sana, udah nggak ngerasain sakitnya lagi. Jadi juga nggak ada lagi yang mencari-cari mengambil kesempatan dalam permasalahan aku dan mama di sini. Semuanya udah selesai, nggak ada lagi mau konten-konten, ya mungkin dengan konten yang lain juga. Jadi buat aku sekarang udah seperti yang dia bilang juga, udah selesai, udah. Kira mama yang belum kesampaian adalah kita liburan bareng. Mama pengen banget nginep di hotel lagi bareng sama aku, mau dimanapun itu yang belum kesampaian. Tapi itu kan bukan hal sesuatu yang penting banget. Tapi paling pasti mama bilang mama pengen sembuh, pengen sehat kayak Neng Ani. Cuma sekarang kan aku yakin mama udah jauh lebih sehat lagi di sana gitu. Jadi udah nggak ngerasain lagi sakit. Mama udah bebas dari semua penyakit yang dia derita selama kurang lebih 20 tahun ini kan. Kalau aku sih, aku WhatsAppan sama Aska dan aku teleponan sama Aska waktu malam-malam saat mama sebelum mama meninggal. Aku sama Aska teleponan, Aska udah bisikin mama juga, mamanya Aska ikhlas. Itu Aska udah ngomong. Terus dari papanya Aska sendiri ya sampai sekarang sih belum ada. Kita cuma aku tahu mungkin dia juga punya kesibukan. Jadi dan dia juga pasti dia pasti juga tahu berita ini, dan aku maklumi dia juga pasti ada kesibukan sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.